Halo guys, balik lagi di Teplay Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan membahas film alur cerita Dragon Ball Frieza Saga Part 3 guys. Nah, kali ini di sini kan saya melanjutkan cerita yang kemarin nih, pertarungan antara Son Goku vs Ginyu. Nah, di sini Ginyu sendiri terdesak nih dan kaget dengan kekuatan Son Goku yang besar, dan Ginyu mengira di sini Son Goku sudah berubah menjadi manusia Saiyan super. Dan kemudian Ginyu akhirnya melukai diri sendiri, dan si Ginyu ini punya jurus andalan nih, yaitu dia bisa menukarkan tubuh dia kepada lawannya. Jadi di sini Ginyu bertukar tubuh nih dengan Son Goku. Di sisi lain, Vegeta yang meninggalkan pertempuran antara Son Goku dan Ginyu akhirnya kembali ke pesawat Frieza nih untuk mencuri Dragon Ball yang sudah terkumpul lengkap. Namun sayangnya di sini Vegeta tidak mengetahui posisi di mana bola tersebut. Sampai akhirnya kemudian Krillin dan Son Gohan datang dengan membawa Radar Dragon dan dia mencari Dragon Ball. Dan akhirnya tak lama kemudian Son Gohan dan Krillin ini menemukan nih ketujuh buah bola naga tersebut. Namun sayang, bola naga tersebut tidak bisa muncul karena bola naga tersebut harus muncul dengan menggunakan bahasa planet Namek tersebut, guys. Nah, di sini mereka tidak bisa nih bahasa planet Namek. Dan akhirnya ya sia-sialah ketujuh bola naga terkumpul juga. Nah, tanpa disadari ternyata Ginyu yang sudah bertukar tubuh dengan Son Goku datang nih ke tempat mereka. Di sini Krillin dan Son Gohan tidak menyangka bahwa itu adalah Ginyu yang bertukar tubuh dengan Son Goku. Mereka mengira itu adalah Son Goku. Dan setelah Krillin menyapa, ternyata Krillin dihajar nih sama si Ginyu, dan di sini Gohan mulai menyadari bahwa itu bukan ayahnya, melainkan orang lain. Di sini Ginyu langsung memperkenalkan diri bahwa dia itu bukan Son Goku, melainkan Ginyu. Dan tentu saja di sini Son Gohan, Krillin dan Vegeta sangat kaget. Mereka bertanya-tanya, kenapa ini si Ginyu bisa ada di tubuh Son Goku? Dan tanpa banyak bicara akhirnya terjadilah pertempuran antara Ginyu, Son Gohan, dan Krillin, guys. Tak lama kemudian Son Goku yang terjebak di dalam tubuh Ginyu akhirnya datang. Dan dia menjelaskan nih kepada si Son Gohan bahwa dirinya telah bertukar tubuh dengan Ginyu. Dan di sini Son Goku memberitahu bahwa hajar saja karena kekuatan Ginyu sekarang tidak lebih besar nih, soalnya dia tidak bisa mengendalikan tubuh Son Goku. Karena di sini kan tubuh Son Goku itu dilatih dengan sangat keras, sedangkan Ginyu itu hanya tubuhnya saja instan, otomatis dia tidak bisa menggunakan jurus Kaioken juga. Nah, di sini akhirnya Ginyu pun mulai terdesak nih oleh Son Gohan dan Krillin. Di sini Jess yang hendak membantu Ginyu akhirnya dicegat nih oleh Vegeta, dan terjadilah pertempuran antara Jess dan Vegeta. Di sini Jess sangat ketakutan nih, kenapa Vegeta jadi sekuat ini, sedangkan dalam pertarungan sebelumnya kan Vegeta lemah melawan Rikum. Dia tidak tahu bahwa bangsa Saiyan itu adalah semakin mendekati kematian, selamat dari kematian, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Dan tanpa banyak pikir lagi, di sini Jess akhirnya dikalahkan nih oleh Vegeta. Vegeta yang semakin kuat di sini tanpa banyak bicara akhirnya mulai membabi buta menyerang Ginyu, guys. Nah, di sini tentu saja Ginyu kewalahan karena dia bukan tandingan Vegeta. Setelah terdesak, akhirnya Ginyu mengeluarkan jurus bertukar tubuh lagi. Di sini Ginyu hendak bertukar tubuh dengan Vegeta. Namun, kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Son Goku. Dia pun melompat ke arah pertukaran tubuh tersebut. Dan akhirnya Son Goku berhasil mendapatkan tubuhnya kembali. Di sini Ginyu yang sudah terdesak melakukan serangan satu kali lagi bertukar tubuh dengan Vegeta. Nah, di sini momen nih, kebetulan ada
seekor katak nih di planet Namek, dan Goku langsung memegang katak tersebut, melempar, dan disinilah akhirnya Ginyu bertukar tubuh dengan katak nih guys. Jadi si Ginyu ini berubah jadi katak dan Ginyu akhirnya berhasil dikalahkan dengan dia menjadi katak guys di sini. Setelah Ginyu dikalahkan, di sini akhirnya Vegeta membawa Son Goku untuk diobati nih. Karena di sini Vegeta berpikir dia butuh nih tenaga Son Goku untuk mengalahkan Frieza. Nah, di sisi lain, Frieza yang telah mengumpulkan 7 buah bola naga akhirnya sia-sia nih guys, karena untuk memunculkan Porunga dibutuhkan bahasa planet Namek tersebut guys. Dan di sini Frieza sudah panik nih karena bangsa Namek sudah dihabisi semua, tapi ternyata skuter menunjukkan bahwa ada nih bangsa planet Namek yang selamat nih, dan dia pun bergegas menuju ke tempat pemimpin tertinggi guys. Nah, di sini pemimpin tertinggi Nail dan Dende pun udah tahu nih Frieza bahwa akan datang ke tempat mereka. Nah, di sini si pemimpin tertinggi mengutus Dende ini untuk segera temui manusia-manusia yang di planet bumi untuk mengabulkan permintaan mereka. Di sini Dende diutus nih untuk menemui Krilin Son Gohan. Nah, di sini Frieza juga berpapasan dengan Dende nih. Tanpa dia sadari nih, Frieza melakukan kesalahan besar di sini. Dan dia hanya bicara, biarkan saja secuil debu itu. Nah, tanpa ini akhirnya Frieza mendatangi nih kediaman tempat pemimpin tertinggi. Dan sebelum Frieza hendak menanyakan tersebut, dia dihadang nih oleh Nail. Nail ini adalah manusia planet Namek terkuat nih. Dan disinilah terjadi pertempuran antara Frieza dan Nail. Nail di sini bertujuan untuk menghambat gerak si Frieza nih, jadi mengalihkan perhatian biar si Dende selamat nih, dan dia bisa menuju ke tempat Son Gohan dan Krillin nih untuk mengabulkan permintaan mereka. Semakin seru nih guys. Jelas di sini Nail bukan tandingan Frieza. Nah, setelah di sini Nail sekarat dan Frieza hampir membunuh Nail, akhirnya Nail buka suara nih di sini bahwa kamu selama ini tertipu. Aku di sini hanya menjebakmu. Kamu tahu nggak bahwa satu orang anak kecil dari planet Namek sudah menuju ke pesawatmu, dan dia akan mengaktifkan nih Dragon Ball yang dari planet Namek, memunculkan Porunga. Merasa terbodohi, akhirnya Frieza marah besar nih, dan dengan kecepatan tinggi Frieza akhirnya kembali ke pesawatnya. Di sisi lain, Dende akhirnya berhasil nih menemui Krillin dan Son Gohan. Dan tanpa banyak bicara lagi, di sini Dende langsung mengaktifkan Dragon Ball di planet Namek dan memunculkan Porunga. Oh iya, Porunga di sini adalah Dewa Naga planet Namek guys namanya. Kalau di bumi Shenlong, kalau di sini Porunga. Nah, di sini Frieza juga terkaget-kaget nih, kenapa nih dari siang hari tiba-tiba gelap malam hari, dan dia pun akhirnya menyadari bahwa Dragon Ball sudah mau dibangkitkan nih yang di planet Namek. Di sini akhirnya mereka berhasil memunculkan Porunga nih guys. Nah, di sini ternyata di planet Namek ini bisa mengabulkan 3 permintaan. Di sini akhirnya si Krillin mengajukan nih, Dende hidupkan lagi semua Z Fighter yang sudah mati. Namun sayangnya kelemahan Porunga ini tidak bisa menghidupkan banyak orang. Jadi kalau mau menghidupkan 1 orang saja. Nah, di sini akhirnya Krillin berpikir bahwa udah hidupkan Piccolo saja, karena kalau Piccolo hidup, Dewa Penguasa juga hidup, Dragon Ball yang ada di bumi juga bisa aktif kembali, dan lewat Dragon Ball yang di bumi mereka bisa nih untuk menghidupkan para Z Fighter yang sudah tewas guys. Nah, di sini permintaan pertama sudah terkabulkan dan Piccolo pun hidup. Otomatis Dewa Penguasa juga hidup, Dragon Ball di bumi juga ada kembali guys. Nah, di sini permintaan kedua, akhirnya si Piccolo bilang nih kepada Son Gohan dan Krillin bahwa
kirim saya ke planet Namek. Nah, di sini sebenarnya Kaio tidak setuju, tapi di sini Dende sudah mengajukan permintaan kedua, yaitu untuk mengirim Piccolo ke planet Namek. Sesampainya di planet Namek, Piccolo bertemu nih dengan Snail. Snail ini sekarat nih, hampir mati. Dan Snail ini bicara bahwa kamu bergabunglah denganku karena kamu juga bukan apa-apa, bukan tandingan si Frieza. Di sini jelas Piccolo menolak, tapi Snail bicara, aku hanya memicu tenaga saja. Dan akhirnya Piccolo bergabung dengan Nail guys dan menjadi manusia planet Namek Super nih guys. Dan dia pun OTW menuju Frieza. Nah, di sini Vegeta yang sudah tidur lelap akhirnya bangun nih karena merasakan pancaran tenaga besar yang mendekati dirinya, dan itu tentu saja Frieza yang mendekatinya. Wah, kemudian Vegeta pun bangun dan dia pun heran nih, kenapa nih langit berwarna gelap sedangkan tadi siang hari, dan dia pun sadar bahwa Dragon Ball sudah aktif. Dia pun marah besar nih kepada Krillin dan Son Gohan. Tapi di sini Krillin bicara, tenang, jangan dulu marah, bahwa Dragon Ball ini bisa mengabulkan 3 permintaan. Saya permintaan 1, 2 udah, tinggal 1 permintaan lagi. Nah, di sini si Vegeta nih bilang, buat aku hidup abadi. Sebenarnya Krillin tidak mau di sini membantu Vegeta, tapi daripada mereka dibunuh oleh Frieza, lebih baik oke lah, si Vegeta ini kita jadikan hidup abadi. Namun sayang guys, sebelum Dende mengajukan permintaan ketiga, Dragon Ball di planet Namek ini lenyap guys. Apa itu artinya? Artinya pemimpin tertinggi di sini sudah meninggal guys, sehingga Dragon Ball pun ikut lenyap. Nah, dan kemudian hal yang paling ditakutkan pun akhirnya tiba nih. Si Frieza telah sampai ke pesawatnya dan dia sangat kesal, sangat marah nih karena merasa tertipu dan terbodohi. Dia gagal untuk hidup abadi, Dragon Ball pun lenyap dan dia pun marah nih, ingin membunuh mereka semua yang ada di sini. Tanpa pikir lagi, akhirnya Frieza melakukan full power guys. Dia mengeluarkan kekuatan aslinya untuk berubah wujud. Nah, di sini semua kaget nih karena di sini daya tempur Frieza itu sangat besar sekali nih, hampir 1 juta nih, dan jelas bukan tandingan mereka semua. Di sini semua kewalahan, Son Gohan bahkan Krillin juga ditusuk sampai sekarat. Di sini melihat Krillin yang sekarat, Son Gohan pun marah besar dan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya nih untuk melawan si Frieza. Namun sayang guys, bahkan dengan kekuatan full powernya Son Gohan, dia tetap bukan tandingan seorang Frieza nih guys. Nah, di sini tiba-tiba Krillin menyerang Frieza lagi loh. Kok Krillin yang sudah sekarat tiba-tiba datang lagi untuk menyerang Frieza? Ternyata si Dende ini bisa atau mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang nih guys. Nah, di sini Krillin mengalihkan perhatian si Frieza, sedangkan Dende menyembuhkan Son Gohan nih. Setelah Son Gohan bangkit lagi dan hendak melawan Frieza, tiba-tiba ada sekelibat cahaya nih, dan ternyata Raja Iblis Piccolo telah sampai nih guys untuk melawan Frieza. Di sini tidak menyangka nih seorang Raja Iblis Piccolo ternyata bisa menandingi kekuatan seorang Frieza nih guys. Ya jelas lah, si Piccolo ini kan sudah bergabung sama si Nail menjadi manusia planet Namek Super. Nah, semakin seru nih pertarungan mereka di planet Namek ini. Nah, untuk cerita alur Dragon Ball Frieza Saga Part 3 ini saya cukupkan sekian nih guys. Nantikan episode berikutnya nih, Frieza Saga Part 4. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya sob. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you.